Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya buat Kang Bro, Mas Bro dan kawan-kawan semua. Di sini saya mau berbagi tutorial tentang jalur kelistrikan Yamaha Pega Air Neo ya. Langsung saja kita dari kabel sepul ya. Nah, ini dari sepul ada 3 kabel. Yang hitam ini adalah sebagai masanya yang terhubung ke masa, dan yang kuning dan kabel yang berwarna kuning ini adalah sebagai arus lampu atau penerangan. Kabel kuning ini juga menuju ke kimprot dan bola lampu depan dan belakang melalui saklar lampu depan. Dan yang kabel yang berwarna putih ini adalah sebagai arus pengisian atau cas, ini juga menuju ke kimprot. Lanjut kita menuju ke bagian pulser. Nah, itu sudah nampak ya. Bagian pulsernya kabelnya mirip ya, berwarna putih. Nah, ini dia. Putih polos dan merah polos ini adalah kabel pulser yang menuju ke CDI. Nah, ini soketnya. Dan yang ini adalah kabel lampu gigi ya, yang menuju ke speedo. Kita kembali ke kimprop ya. Nah, kimprop ini ada 4 pin ya. Nah, pin 1 ini kabelnya berwarna hitam, ini terhubung ke masa negatif atau bodi rangka. Dan di pin 2 ini adalah kabel yang berwarna putih, ini adalah dari sepul tadi ya. Ini sepul pengisian ya, sebagai innya kimprop ini juga. Dan di pin nomor 3 ini, kabel kuning ini tadi dari sepul ya yang berwarna kuning, dan juga terjamper ke lampu depan melalui saklar ya. Dan di pin nomor 4 ini adalah keluarannya kimprop, ini menuju kunci kontak dan baterai. Kita kembali ke CDI ya. Di CDI ini ada 6 pin ya. Kita lihat dari soketnya ya. Dan di pin pertama ini adalah kabelnya yang berwarna oranye ya. Ini menuju ke koil di pin nomor 1. Dan di pin nomor 2 ini kabelnya berwarna hitam. Ini terhubung ke masa atau negatif. Dan yang kabel nomor 3 ini adalah kabel yang berwarna coklat, ini dari keluarannya kunci kontak ya. Dan kita masuk ke pin nomor 4. Ini adalah kosong ya. Pin nomor 4 kosong. Dan di pin nomor 5 ini adalah dari pulser. Dan di pin nomor 6 ini juga dari pulser. Ini negatifnya pulser ini yang merah ini. Oke. Kita ini adalah tanda dari pin soketnya ya, kunci soketnya ya. Nah, ini kita coba cabut. Nah, inilah tandanya untuk menghitung daripada pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita kembali ke kunci kontak ya. Di kunci kontak hanya ada 2 kabel ya, yaitu
kabel yang berwarna merah dan coklat. Yang merah ini adalah dari aki atau baterai melalui sekring 15 ampere. Dan yang coklat ini adalah keluarannya kunci kontak yang terbagi-bagi ya ke CDI, ke lampu-lampu speedo dan yang lainnya. Dan sekarang kita ini lihat, ini kabel dari kimprok ya. Ini sebagai arus pengisian yang langsung menuju ke aki. Ini pun akinya sudah soak ya ini. Dan kita lihat ini adalah relay starter atau bendix starter yang memiliki 4 kaki dan atau 4 kabel ya. Nah, melalui soketnya, kabel besar ini adalah kabel penghubung yang menuju ke motor starter. Dan yang 2 kabel ini adalah kabel yang berwarna biru putih. Nah, dan yang warna coklat ini adalah kabel tahanan ya. Nah, ini kabel yang coklat adalah kabel positif, dan yang biru putih ini adalah kabel negatif dari tombol start. Oke, kita ingin melihat ya arus dari sepul menggunakan ini ya tes pen lampu ini ya. Nah, yang satu kita tancapkan di kabel yang warna hitam itu sebagai masanya, dan satu lagi kita tancapkan di kabel yang warna kuning yaitu lampu ya. Langsung kita selah apakah ada arusnya. Ya, ternyata sangat besar arusnya ya. Dan yang kedua kita tancapkan di kabel yang berwarna putih yaitu sepul pengisian, kita selah. Ternyata arusnya baik ya. Oke Kang Bro, ini adalah lanjutan dari skema jalur kelistrikan Yamaha PGR Neo. Pengapiannya adalah DC, arus DC ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bagian magnet ya. Ini terdiri dari sepul dan pulser. Di bagian sepul ini terdiri dari 3 kabel. Yang pertama kabelnya warnanya hitam atau black. Nah, ini terhubung ke massa ya, rangka bodi. Nah, ini sebagai massa. Yang kedua ini kabelnya berwarna putih. Nah, ini sebagai arus pengisian ya. Nah, berwarna putih atau white ya. Nah, ini lari-larinya menuju ke kiprok ya, di pin nomor 2 kiprok. Nah, ini sebagai innya kiprok. Kemudian kabel yang nomor 3 berwarna kuning atau yellow. Ini juga menuju ke kiprok ya, di pin nomor 3-nya kiprok. Dan kabel yang berwarna kuning ini juga terhubung atau terjumper ke saklar lampu depan. Nah, apabila saklar ini di on-kan, arus lampu yang dari sepul ini akan menuju keluarannya melalui kabel yang berwarna biru ya atau blue, itu menuju saklar dim ya. Keluarannya saklar lampu depan itu menuju saklar dim, dan kemudian menuju bola lampu depan melalui fitting ya.
di fitting bola lampu depan ini ada 3 kabel, yaitu hijau atau green, kuning atau yellow, hitam atau black. Hitam ini adalah terhubung ke massa, dan yang hijau ini sebagai lampu jarak jauh, dan yang kuning ini sebagai lampu jarak dekat. Nah, kita kembali lagi ke saklar lampu depan. Keluarannya saklar lampu depan juga ini menuju ke bola lampu belakang. Di fitting bola lampu belakang ini terdapat 3 kabel juga. Yang pertama hitam, ini terhubung ke massa, dan yang kedua ini kabelnya berwarna biru ya. Dan yang ketiga ini kabelnya berwarna kuning atau yellow. Yang ini terhubung juga ke switch rem tangan dan switch rem kaki. Apabila switch rem tangan ini ditekan atau switch rem kaki ini dipijak, maka arus positif ini akan masuk melalui kabel yang berwarna kuning dan menuju ke bola lampu belakang, maka bola lampu belakang akan menyala. Dan kemudian kita lanjut ke bagian pulser. Di bagian pulser ini memiliki 2 kabel, yaitu yang berwarna putih atau white, merah atau red ya bahasa Inggrisnya. Kabel yang berwarna putih ini yang dari pulser menuju ke CDI di pin nomor 5. Dan kemudian kabel yang dari pulser yang berwarna merah ini juga menuju ke CDI di pin nomor 6. Oke, kita lanjut ke jalur kiprok atau pinnya kiprok ya. Kiprok memiliki 4 pin ya. 1 2 3 4. Ini adalah tanda dari pengunciannya antara kiprok dan soket kiprok. Untuk menghitung pin 1 2 3 dan 4. Di pin 1 ini kabelnya berwarna hitam terhubung dengan massa ya, negatif. Dan di pin nomor 2 ini tadi terhubung dengan kabel putih yang dari spool. Ini adalah sebagai arus pengisian. Tadi ini adalah innya kiprok ya. Dan yang nomor pin 3 ini yang tadi terhubung juga ke kabel yang berwarna kuning dari spool dan terjumper ke saklar lampu depan menuju ke dim, bola lampu depan dan bola lampu belakang. Dan di pin nomor 4 kiprok ini ada 2 kabel, warnanya merah-merah, sebenarnya tujuannya sama. Yang ini keluarannya kiprok yang menuju ke innya kunci kontak dan ke baterai melalui sekring 15 ampere. Nah, ini bahasa kampungnya ya sebagai pengecasan lah. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pinnya CDI ya. CDI ini memiliki 6 pin ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Tadi yang telah kita langsung menuju motornya ya. Nah, pin 1 ini sebagai out atau keluarannya CDI. Kabelnya berwarna orange. Ini menuju ke koil dan dilanjutkan ke busi. Dan nomor 2 ini kabelnya berwarna hitam. Ini terhubung ke massa, negatif. Dan di pin nomor 3 ini terhubung dengan outnya kunci kontak atau keluarannya kunci kontak. Kabelnya berwarna coklat atau brown ya. Dan di pin nomor 4 ini kosong. Dan di pin nomor 5
dan 6 ini tadi sudah dijelaskan terhubung ke bagian pulser. Yang kabelnya putih dan merah. Oke, kita lanjut ke kunci kontak. Nah, kunci kontak ini memiliki dua kabel, yaitu kabel merah dan kabel coklat. Kabel merah sebagai innya kunci kontak dan kabel coklat sebagai keluarannya kunci kontak. Nah, arusnya didapat dari baterai ya, dan dari kiprok. Nah, apabila baterai pun ini tak ada, kalau kiproknya ini bagus, dia tetap akan bisa menyala. Nah, oke. Dari baterai melalui sekring 15 ampere masuk ke innya kunci kontak. Nah, apabila kunci kontak di-on-kan, maka keluarannya kunci kontak ini, kabel yang berwarna coklat ini terisi dengan arus baterai ya. Tadi yang pertama menuju ke CDI di pin nomor 3 dan juga terhubung ke lampu-lampu speedometer. Nah, seperti lampu netral, lampu gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan gigi 4. Juga terhubung ke klakson, ke flasher lampu tangan atau tomsol, atau relay lampu sen, atau rating. Dan lain-lain ini bisa terhubung dengan lampu-lampu hias, atau kita juga bisa membuat kunci rahasia. Dan juga dia terbagi lagi ke switch rem tangan dan switch rem kaki. Tadi apabila switch rem tangan dan switch rem kaki tadi ditekan atau switch rem kaki diinjak, maka arus positif akan keluar melalui kabel yang berwarna kuning dan menuju ke bola lampu belakang, maka bola lampu belakang akan menyala. Oke, kita lanjut kembali. Ya, keluarannya kunci kontak ini, kabel yang berwarna coklat juga menuju ke relay starter. Nah, ini dia ke relay starter ya. Nah, di relay starter ini sama juga dengan relay kaki 4. Nah, di dua buah kaki relay itu adalah kaki tahanan yang memerlukan arus positif dan negatif. Nah, satu kaki relay atau kaki tahanan itu standby-nya adalah arus positif yang didapat dari keluarannya kunci kontak. Dan arus negatif dari kaki tahanan yang satu lagi ini mendapat arus negatif dari tombol start. Tombol start ini terhubung dengan kabel yang berwarna hitam, yaitu kabel massa. Apabila tombol start ini ditekan, maka tahanan ini akan menimbulkan medan magnet dan akan menghubungkan tuas yang akan menghubungkan dua lagi kaki dari relay starter tadi. Ya, kita dekatkan. Nah, kita ulangi. Apabila tombol start ini ditekan, maka tuas ini akan menghubungkan arus yang dari aki yang tanpa melalui sekring ini, arus besar. Nah, ini akan masuk melalui kaki relay yang satu lagi dan menghubungkan langsung ke kabel motor starter atau dinamo starter atau start. Nah, kabel motor start ini terdapat dua kabel, yaitu merah dan hitam. Hitam terhubung ke massa dan yang merah ini terhubung ke salah satu kaki dari relay start itu. Nah, maka apabila tombol start ini ditekan, secara langsung motor starter atau dinamo starter ini akan menyala dan menghidupkan motor. Dan di sini juga tadi ini
aki ini ada kutub positif dan negatif ya. Nah, inilah kutub negatif ini terhubung dengan kabel yang berwarna hitam atau ke bodi langsung ya. Kabelnya berwarna hitam itu kutub negatifnya ya dari baterai. Oke, itu sajalah yang bisa saya bagikan, sedikit ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Kang Bro, Mas Bro yang masih pemula. Ya, mohon bantuan subscribe-nya ya, agar channel saya bisa berkembang dan kita di sini sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.